Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor pada hari ini Jumat 19 April 2024. Gus Mudlor dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPBD Sidoarjo. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan pemeriksaan rencananya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ali belum mengungkap materi apa yang akan didalami penyidik kepada Gus Mudlor. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Gus Mudlor setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun Ali menyebut Gus Mudlor belum menyampaikan konfirmasi akan menghadiri pemeriksaan. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Sidoarjo ini dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis 25 Maret 2024 lalu. Saat itu tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap belasan orang, termasuk sanak keluarga Gus Mudlor. Namun KPK tidak berhasil menangkap Gus Mudlor. Selang beberapa waktu, lembaga itu bahkan diisukan akan melepas Gus Mudlor dari jerat hukum. KPK akhirnya menetapkan Gus Mudlor sebagai tersangka setelah menggelar ekspos dan mengumumkannya hari ini. Ali belum mengungkap detail perbuatan Gus Mudlor berikut pasal yang disangkakan. Ia hanya menyebut Gus Mudlor diduga menerima aliran dana korupsi. Polda Metro Jaya mengungkap sosok orang yang membuat laporan kepolisian tentang dugaan penistaan agama dari Pendeta Gilbert Lumo Indong terkait khotbah kontroversial. Sosok pelapor kasus tersebut ternyata adalah advokat Farhad Abbas. Hal itu disampaikan oleh Direkskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra. Wira mengatakan saat ini pihaknya masih mengusut laporan yang dilayangkan Farhad Abbas terhadap Pendeta Gilbert. Farhad Abbas sejauh ini juga belum menanggapi perihal laporan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Sebelumnya, viral video yang menampilkan khotbah Pendeta Gilbert Lumo Indong membandingkan sholat dan zakat dengan ibadah umat Kristen. Dalam ceramahnya, Gilbert membandingkan zakat umat Islam yang 2,5%, sementara Kristen 10%. Gilbert menjelaskan, zakat 10% itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Sementara umat Islam harus sholat karena hanya zakat 2,5%. Dalam potongan video itu, Gilbert juga sempat memperagakan gerakan mirip sholat. Setelah kejadian itu, Pendeta Gilbert menemui dan menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Yusuf Kala, dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu pada 16 April 2024, Pendeta Gilbert dilaporkan ke polisi atas sangkaan melakukan penistaan agama. Polda Metro Jaya pun mulai mengusut laporan tersebut. Kombes Wira mengatakan saat ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus itu. Selain pemeriksaan saksi dan pelapor yakni Farhad Abbas, Wira menjelaskan pihaknya juga akan terlebih dahulu mendalami bukti-bukti terkait. Setelah dirasa cukup, barulah pihaknya akan memanggil Gilbert untuk klarifikasi selaku pihak terlapor kasus dugaan penistaan agama. Kelompok relawan pendukung Prabowo Gibran melakukan demo atau aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Jumat 19 April 2024. Dalam demo tersebut, relawan 02 akan membawa dukun dan paranormal sekitar 100.000 orang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan responnya. Dikutip dari Tribunnews.com, Gibran mengaku tidak mempermasalahkan rencana aksi tersebut. Ia mengungkapkan akan tetap berada di Solo saat aksi damai itu digelar oleh para relawannya. Meski begitu, Gibran memberi pesan kepada massa agar tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar massa melakukan aksi damai secara tertib.
Respon tersebut berbeda dengan Prabowo Subianto yang meminta relawannya membatalkan aksi damai. Dikutip dari Kompas.com, pembatalan aksi damai harus dilakukan demi menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan. Prabowo meminta para pendukung yang sudah menggunakan hak pilih untuk tidak terpancing. Diketahui hari ini, relawan Prabowo Gibran mendatangkan dukun dan paranormal dalam aksi damai di depan MK tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Gerakan 08, Revi Triyosohusodo, dalam konferensi pers di Selipi, Jakarta pada Rabu 17 April lalu. Ia menyebut pasangan Prabowo Gibran telah mendapatkan semacam wahyu cakra ningrat dalam kisah pewayangan berupa menerima suara Tuhan, di mana suara Tuhan yang dimaksud di sini merupakan suara rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran. Di tengah rencana serangan balasan Israel, rupanya rudal Zionis sudah gagal 2 kali menyerang Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam 1 minggu ini Israel telah berupaya untuk menyerang langsung ke wilayah Iran yang berjarak 1.700 km. Namun Israel membatalkan upaya menyerang Iran hingga 2 rudal tidak jadi diluncurkan. 3 sumber Israel mengatakan kabinet perang kemungkinan tidak akan menyerang Iran sampai setelah Paskah pada akhir April. Pernyataan itu dibongkar oleh seorang pejabat senior Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya. Israel pun mengatakan Angkatan Udara sedang mempersiapkan serangan ke Iran selanjutnya. Selain itu, Israel tengah fokus memperbaiki sistem pertahanan udara yang rusak, sehingga Iron Dome Israel mampu menangkis serangan udara dari Iran. Di satu sisi, komandan dan pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran disebut telah memiliki tempat persembunyian yang aman. Hal itu terjadi di tengah memanasnya hubungan antara Iran dan Israel. Dilaporkan, para pejabat dan komandan Iran bersembunyi di komplek bawah tanah yang memiliki tingkat keamanan anti rudal. Masyarakat dusun atau desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, berkerumun di depan sebuah rumah salah satu warga. Keramaian terjadi lantaran bangunan itu dirobohkan oleh beberapa orang dengan menghantamkan palu di segala penjuru tembok. Aksi tersebut terekam video amatir dan tersebar di dunia maya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui peristiwa itu terjadi pada Kamis, 18 April 2024 petang. Polri hingga TNI siaga di lokasi agar tidak menimbulkan kekacauan lebih parah. Bahkan, masyarakat hingga perangkat desa pun masih terlihat berkumpul di tempat kejadian tersebut pada Jumat 19 April 2024. Kepala Dusun Pucang Anom, Nuryanto, membenarkan peristiwa tersebut dan juga sempat melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Menurut Nuryanto, rumah itu menempati tanah yang dibeli oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ia juga menambahkan, pembelian tersebut menggunakan dana dari suami istri yang bernama Mutah Thohirin 35 tahun dan Siti Fatimah 38 tahun. Sayangnya, rumah tangga keduanya tidak berjalan dengan harmonis. Di tempat yang sama, Siti Fatimah mengaku sakit hati lantaran telah dicerai secara sepihak oleh suaminya karena faktor orang ketiga. Dirinya beralasan, rumah hasil jerih payah yang ia tabung sejak 2015 ini sengaja dirobohkan, lalu direnovasi sesuai dengan desain semestinya, dengan harapan supaya lebih bagus serta bisa ditempati oleh anaknya. Siti Fatimah mengaku, sebelum merobohkan ia sudah mendapatkan izin dan persetujuan dari mantan mertua, ketua RT hingga perangkat desa, namun malah dipersulit oleh mantan suami dengan alasan harta gono gini. Sementara itu, dari pihak Mutah Thohirin yang juga berada di lokasi kejadian enggan memberikan komentar kepada awak media. Dan Tribuners,
Berikut kita simak bersama wawancara dari mantan istri Siti Fatimah dan Kepala Dusun Pucang Anom, Nuryanto. Kula niki lebaran dek kalau ini kan kula sowan teng iki. Kula sowan. Ngeten. Setelah lebaran, saya kemarin kan lebaran di sini. Ada mertua, mantan mertua sama kakak ipar, laki-laki kan gitu. Saya sudah bilang sama mereka, saya mau renovasi rumah ini. Mereka bilang juga oke. Memang ini hakmu, ini rumah kamu. Saksinya ada, ini anak saya. Ini anak saya. Menantu saya nggak saya bawa, sebab kasihan dia orangnya hamil kan. Jadi setelah mereka bilang seperti itu, saya langsung klarifikasi sama Pak RT, langsung laporan dan juga laporan sama Pak Kamitua. Ini ada Pak Kamitua di sini. Jadi setelah udah deal semua, saya baru besoknya datangin Bigo ke sini gitu loh. Mau saya renovasi biar rumahnya bagus, terus biar bisa ditempati anak saya. Cuma itu saja. Tapi setelah ini ya kayak gini, saya diruwet, gak tahu kenapa mau renovasi rumah sendiri tapi diruwet. Ruwetnya itu ruwet gimana Bu? Lah ini Dari pihak semua ada udah katanya harta gono gini lah, gimana lah gitu. Memang secara sertifikat ini haknya punya ibu atau Begini, punya suami? saya memang dulu beli ya, belinya sewaktu itu di Hongkong. Karena ibaratnya kita kan suami istri kan. Saya tuh percaya banget sama keluarga sini, saya percaya banget. Tapi merekanya yang nggak bisa dipercaya, gitu loh. Terus kayak surat-surat semua itu juga mereka yang bawa. Kemarin tak minta katanya nggak ada, disimpan dicari juga nggak ada, katanya seperti itu. Sekarang ini saya kepingin datang ke tempat yang punya tanah. Saya mau tanya, ini sebenarnya ukurannya seberapa? Sebab awal saya beli katanya 26 ru. Nah terus kemarin saya sudah teleponan sama yang punya tanah sini. Orangnya itu sekarang di Dubai ya kerja. Dia bilang cuma 14 ru. Terus nah kemarin saya datang ke sini katanya cuma 12,5. Ini yang bikin saya bingung. Makanya itu saya kepingin saya bongkar dulu. Terus nanti saya hadirkan yang punya tanah, mau saya ukur gitu loh. Seperti itu cuma. Kalau status pernikahan Ibu dengan Gini, suami? saya dicerai tanpa sepengetahuan saya. Gitu. Seperti itu. Karena dia udah sama yang lain. Itu. Itu sudah proses hukum juga Bu ya itu? Saya belum proses hukum. Oh, gitu. Sebenarnya saya inginnya gini. Secara kekeluargaan saya pengen ngerenovasi sebab ini kan hak saya, ini rumah saya, ini saya yang beli gitu loh. Biar nanti kan dia bilangnya di sini juga ada anak. Iya, saya juga ada anak. Jadi biar mereka berdua yang menempati, saya bagusin gitu loh maksud saya. Itu. Nah, seperti itu. Langkah upaya setelah ini apa Bu? Setelah ini kalau mereka minta jalur hukum, monggo. Saya juga bisa jalur hukum. Terima kasih. Kalau status tanah ini gimana Bu? Status tanah ya, kalau saya mikir tetap saya akan jalur ke hukum juga. Saya akan cari yang punya tanah, punya lahan. Nanti itu ibaratnya uang pengiriman saya untuk bayar tanah ini kan orangnya sekarang di Singapura. Jadi intinya nanti mungkin cuma klarifikasi sama HP aja. Kronologi awalnya kan saya baru dari Kamitua ya Pak. Baru dari Kamitua itu tidak tahu sambungannya gimana. Kemarin cerita dari pihak keluarga dari itu tanah dari pembelian dari keduanya dari pihak perempuan dan laki-laki. Terus bangunannya juga dari kedua-duanya. Ya, intinya harga berdua. Terus setelah itu tinggal ke luar negeri, yang laki-laki ke luar negeri. Nggak tahu kenapa terus cerai. Tidak begitu. Kemarin sore terus justru Bigo hadir di sini. Terus kami mediasi malam. Terus sampai tadi pagi kita mediasi nggak ada hasil. Dari pihak laki-laki berarti menuntut dari hukum. Kalau yang bawa Bigo yang ingin bongkar rumah itu dari pihak mana? Oh dari pihak. Alasannya apa? Nah itu dana bangun dari dananya. Ini ya uang miliknya. Kapasitas dari pemerintah bisa sendiri. Kita cuma bisa memediasi, kita bertanggung jawab untuk memberikan pada kita di mediasi tidak ada hasil, kita diserahkan kedua. Yang masing-masing ini sudah mengumpulkan nggak cerai. Insya Allah.
Jadi bisa jadi ini mungkin Sebuah ambulan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung terguling di Jalan Pahlawan Tulung Agung pada Kamis 18 April 2024 sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Ambulan yang difungsikan di Puskesmas Kedung Waru ini juga sempat menabrak pengendara sepeda, seorang anak laki-laki berinisial YM 12 tahun. Saat kecelakaan itu, ambulan tidak sedang dipakai mengangkut pasien, melainkan digunakan untuk angkutan halal bihalal. Di dalamnya terdapat 9 orang ibu-ibu, termasuk DP 48 tahun, seorang pengemudi ambulan Suzuki APV, bernopol AG1808SP ini. Menurut Kasat Lantas Polres Tulung Agung, AKP Jody Indrawan, mobil tersebut melaju dari arah utara ke selatan dengan kemungkinan pengemudi tidak bisa menguasai kemudi karena ngantuk. Ia juga menambahkan, diperkirakan kecepatan kendaraan itu di atas 40 km per jam. Di lokasi kejadian, tidak ditemukan bekas pengereman, sehingga menguatkan dugaan pengemudi dalam kondisi mengantuk. Ambulan itu sempat menabrak sejumlah tiang listrik dan kabel wifi di tepi jalan hingga rusak parah di bagian kiri depan. Mobil tersebut juga sempat menabrak YM yang mengendarai sepeda BMX. Selain itu, ambulan terguling ke kanan dan berada di tengah jalur lambat. Sebanyak 3 orang termasuk pengemudi dan YM mengalami luka ringan. Keterangan sementara yang diperoleh oleh polisi, rombongan dari Puskesmas Kedung Waru ini akan menuju Dinas Kesehatan untuk halal bihalal. Saat ini, polisi masih fokus untuk pemulihan para korban. Setelah itu, penyidik Unit Penegakan Hukum atau Gakum, Satlantas Polres Tulung Agung akan meminta keterangan semua penumpang dan saksi di lapangan. Mobil ambulan yang mengalami kecelakaan saat ini disimpan di tempat barang bukti Unit Gakum Satlantas Polres Tulung Agung di Desa Ngujang, Kecamatan Kedung Waru. Diketahui, kendaraan ini telah dilengkapi alat bantu medis, seperti tabung oksigen untuk pasien dalam kondisi darurat. Lokasi kecelakaan tersebut ada di depan apotek Kimia Farma dan bengkel sepeda motor. Seorang pegawai bengkel yang menjadi saksi mata mengaku melihat kendaraan ini melaju cukup kencang dari utara. Kendaraan itu tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak kumpulan tiang telepon serta wifi yang ditanam saling berdekatan di satu titik. Awalnya, warga mengira ambulan ini sedang membawa pasien, sehingga para warga membantu mendirikan kembali ambulan yang terguling ini. Namun, warga sempat terkejut karena dari dalam kendaraan tersebut keluar 9 ibu-ibu mengenakan seragam batik coklat biru. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Kasat Lantas Polres Tulung Agung, AKP Jody Indrawan. Kronologi informasi awal dari anggota kami di lapangan bahwa tadi ada acara halal bihalal di Dinas Kesehatan, kemudian berjalan kembali mengangkut pegawai Dinas Kesehatan juga. Jadi tidak membawa pasien, seperti itu. Indikasi mengantuk atau gimana? Penyebab awal yakni diduga pengemudi ambulans mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kiri. Seperti itu. Sirenenya itu otomatis ya? Dalam keadaan mati. Untuk sirene dan rotator mati. Tidak ikut. Informasinya dari anggota di lapangan kira-kira 40 km per jam. Tapi karena ngantuk oleng ke kiri. Penyebab tergulingnya, Dan? Banting ke kiri, Mas. Jadi karena mengantuk, kemudian diduga tidak bisa menguasai laju kendaraannya, oleng ke kiri menabrak tiang dan menabrak pengemudi sepeda atas nama Yusuf Maulana. Microslip berarti ya? Ya? Microslip? Tidak microslip, jarak tidurnya panjang ini karena mungkin kelelahan. Kalau bahasanya microslip enggak, Mas. Karena kantuk lelah.
Sekarang sudah diperiksa berapa orang? Untuk sementara karena masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Iskak, itu sementara belum kita laksanakan pemeriksaan, tapi nanti mungkin setelah sehat akan kita periksa pengemudi sekaligus saksi-saksi yang ada di lapangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.